Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, sekarang kita akan review peserta untuk Tabu Lampot. Jadi peserta lomba Tabu Lampot di Komunitas Anggur Tangerang Selatan. Dan ini ada sekitar hampir 50 peserta. Dan kita akan puas banget ngelihat kreasi dari teman-teman. Jadi ini kalau kita review ya. Jadi ini pakai serabut kelapa, apa nih ya, serabut kelapa. Dan ini sebenarnya yang saya lihat ini untuk kelembapan, dan yang pasti kena pengganti mulsa juga. Jadi kalau mulsa pakai plastik kan ini juga membedakan dengan serabut kelapa ini rapuh dan dia akan menjadi humus juga, akan menjadi bahan organik juga, dan kaliumnya tinggi. Ini bagus ya. Sama ini apa? Ya, ini sama. Ya, ini ada pemangkasan di sini sepertinya, primernya. Jadi ada 2 cabang. Dan pembuahannya ada 2 cabang tumbuh, terus dihentikan di sekitar 50 cm. Jadi 50 cm dihentikan. Jadi primer, terus keluar cabang 2. Nah ini kalau lihat dari sini sebenarnya cabangnya udah tinggi, udah sekitar 2 atau 3 bulan lalu, sudah tinggi lah. Nah ini kayaknya nggak sengaja untuk pembuahan, tapi ini bisa jadi referensi. Ini keren, ya itu. Nah kita lihatin di sini. Wah, ini keren ya Bu ya? Keren banget. Keren banget ini. Ini ada padinya. Itu sekamnya. Oh, sekam tumbuh. Asli. Asli Pak. Wah. Ini media tanam dengan sekam. Ini jenis apa ini? Tangerang Selatan. Yes. Mantap. Ini jenisnya. Aduh, nggak kelihatan. Ya bisa. Oh iya, ini sama juga. Ini dililit. Ini proses dililit. Primernya hampir sama dengan yang tadi. Prosesnya. Cuman bedanya di sini ini sempet ada, ya, ini pohon yang sudah tinggi sempat dipangkas. Nah mungkin nanti agak repotnya setelah berbuah mau diapain lagi, ini akan repotnya. Jadi nggak pakai sistem primer tajuk, bukan, tapi dengan pemangkasan primer menghasilkan buah. Dan mungkin nanti pembuahan berikutnya agak sedikit repot, tapi ini keren. Paling nanti akan beberapa cabang buah yang bagus itu akan dijadikan pembuahan berikutnya, mungkin itu. Kira-kira ini udah berapa tahun Pak pohon? Ini sekitar, kalau saya lihat ini sih sudah 6 bulanan ya. Sudah 6 bulanan, dan mungkin kalau sekarang sih 8, udah hampir 8 bulan. Kan dari karta di sini aja, di batangnya di sini udah batang sekitar 6 bulanan. Ini keren banget nih. Nah, jadi ini primernya awalnya tumbuhnya ke atas. Ya, nah, ya ini primer dihentikan sekitar 30 cm. Nah, tunas air di saat proses tumbuh tunas airnya dipelihara nih. Nih, tunas yang dipelihara.
2. Jadi tunas air dibiarkan tumbuh awalnya, terus primer tetap tumbuh ke atas. Cuman biasanya kalau primer dibiarkan, struktur di atasnya itu nggak karuan. Nah, mungkin karena di atas nggak karuan makanya dihentikan di sini. Akhirnya tunas air atau cabang bagian bawah dijadikan sekundernya. Nah, di sini sekunder cuma pakai sekitar 10 sampai 15 cm, 10 cm lah. Ini cuma pakai tuh 2, 3, 4 tersier. Dengan 4 tersier dengan pohon yang usianya ini sekitar harusnya udah 5-6 bulan juga. Lihat, cuman menopang 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebenarnya salah satu, ya banyak yang semakin banyak cabang akan semakin membesarkan batang, tapi tergantung nutrisinya. Nah, ini bisa terbukti cuman 4 batang, 4 cabang tersier, akhirnya tersiernya besar. Karena apa? Nutrisi terfokus sama cuman 4 cabang tersier, dan buahnya juga akan maksimal. Keren. Nanti setelah berbuah, ini kalau mana bibitnya buat saya itu ya, jangan lupa. wah, udah pecah juga, bisa lihat sini. Ini juga. Nah, ini bisa pembuahan berikutnya. Jadi setelah panen dibiarkan 1 bulan, baru persiapan pembuahan, baru dipangkas di 2 mata tunas. Tapi kalau dilanjut ke atas ini akan berantakan. Kita lihat lagi. Ya, ini juga. Oh, ini keren nih. Ditumbuhkan, ini akan tumbuh akar baru nih di sini. Wah, ini juga hasil pemangkasan dari pohon tinggi. Ini untuk tabul lampotnya keren. Nah, kalau misal pakai primernya segini, primernya seukuran para-paranya, pakai double cordon ini keren. Ini keren banget. Double cordon ke sini aja. Nah, pohon yang tadi. Jadi cuman pakai sekundernya sekitar 10-15 kiri kanan, baru tersiernya di ujung. Saatnya acara wah. Nah, kita bisa lihat di sini. Nanti kita umumkan pemenangnya yang ikut lomba. Kita lihat pohon. Kemudian penyerahan piala lomba pagi sabu rapat ya. Sabu rapat kamari dan yang bunga pertamanya. Oh, iya. Ya, ini cuman menggunakan kepada panitia primer dan sekunder yang bawa buah dari putra putri siapakah yang sebagai pemenang nah. Oh, sampai enggak? Iya, Mbak Dede. Ini harapan ini batang pertama nih. Dengan anak-anak kita panggil Ya. Jadi ini kalau analisa saya sih sebenarnya kita masukkan kecintaan anak-anak terhadap tanaman ya. Di berikutnya nanti kita mana ya? bukan hanya di Tangerang Selatan, nanti akan membangun juga di sana. Biasanya dari sekolah ke sekolah ya senang menanam. Ini saya nggak bisa analisa ini dari mana, tapi ini kalau misalnya berbuah dari cutting, jadi cutting. Nah, awalnya pohon ini tinggi juga nih, awalnya diberhentiin. Nah, ini kalau nutrinya nggak cukup bahaya. Ini keren. Tapi nggak tahu pembuahan berikutnya seperti apa. Tapi ini karakter dari tajuknya udah terbentuk. Yang lain masih sama. Ini keren ya. Coba lihat yang di sini tuh. Oh, masih sistem gulung. Ya, masih sistem primer. Ya, sistem gulung. Jadi bukan hidup awal di tabul lampot. Kita ya, awalnya bukan di tabul lampot. Nah,
ini nggak sabar saya langsung mau lihat juaranya Pak Heri. Nah ini juara juga nih. Nanti kita lihat ya pohonnya ya. Saya mana nggak tahu mana pohon juara. Karena kebanyakan yang diikutin. Pak Haji sengaja. Selamat nih yang juara nih anak muda. Subscriber with garden. Bener ya teman-teman ya. Jadi dari yang pas kita review di awal, Anu juga membernya White Garden. ya yang belum lagi. Yang review di awal dari semua yang kita lihat, yang kita jadi pusat perhatian saya sebenarnya yang ini. Dan ini ternyata benar juaranya. Ini. Ya, nah langsung aja sama juaranya. Jadi tadi saya udah nge-review kan. Nah sekarang kita mau denger dari sang juara nih. Wah. Aduh, saya jadi malu ini. Ayo, ini ceritain buat teman-teman. Iya, jadi ini usia pohon tuh 9 bulan, Om. Begitu dapat kabar dari anggota komunitas Tangsel, mau ada lomba, saya pangkas langsung, Om. Kebetulan udah siap, cuman memang waktunya mepet. Mepet, ini usia 5 minggu setelah pangkas. 5 minggu setelah pangkas. Nah, ini tajuknya saya bikin tajuk, sebenarnya tralis ya, kalau di pinggir pagar nempel tralis ya, cuman saya aplikasikan di tabu lampot, Om. Tabu lampot. Wah, Keren, mantap. Ini sebenarnya bisa dibuahin aja di atasnya jadi bertingkat bisa nih. jadi ya teman-teman, nah ini mumpung lagi ada orangnya, tadi saya sempat nge-review gini. Jadi ini emang tadi saya perkiraan di sekitar 7 sampai 8 bulan. Siap. Dan ini saya tuh menganalisa ini sebenarnya cabang yang dibiarkan. Iya. Hah? Jadi Ini ada awalnya. Ya, saya jelaskan sedikit ya, Om. Coba. Waktu itu nih kondisi pohon tingginya itu hampir 2 meter, 1,5 lebih. Saya potong, saya penggal, Om. Di kisaran 50 sentian. Numbuh 3 cabang. 1, 2, 3 gitu kan. Saya cabang terbaik saya pilih, saya buang. Yang saya pilih 2. Saya pilih 2. Ini ke sana sebenarnya ini ada 8 tersier. Cuman saya karena ini potnya minim, ukuran 40, saya buang kanan kirinya. Saya sisain 4. Gitu. Saya sisain 4, axle break di kisaran 10 sampai 12 karena ini pendek, Om. Nah, dapat kabar mau ada lomba kan, ya udah iseng-iseng saya pangkas, Om. Iya. Ya, ini teman-teman ada satu lagi nih yang unik nih, yang kita udah review juga tadi. Nah, sekarang langsung ada pemiliknya. Kesini, Ti, langsung ke pohonnya aja nih. Ini kayaknya. Nah, ini tadi saya ngomong ini ya, ini cutting yang dibiarkan tumbuh. Udah sempat tinggi, Iya. terus dipangkas, Om ya. Pangkas, Ya, dipangkas, terus di setiap batnya ada 1 bat bawa bunga ya, apa? Oh enggak, melihara cabang dulu ya? Ya, ada cabang dulu. Iya. Oh, yang berbuah dari cabang yang tumbuh di primer ya. Primer ya. Nah, primer dipelihara, baru dipangkas. Dipangkas, Om. Ini dipersiapkan sebelumnya emang untuk dibuahkan atau emang buah itu ada? Jadi Cara? memang setahu saya gitu, kalau kita lihat dari penggiat itu kan Romeo itu emang ya belum ada lah ya. Bukan belum bisa, belum ada yang berbuah gitu. Cuman kita pengen cari terobosan nih dari kebun Albibit, gimana caranya. Jadi kebun Albibit namanya? Grab, Oke. Kebun Albibit Grab, supaya gimana caranya Romeo berbuah. Jadi sebetulnya sih salah satu tantangan juga, Om, buat saya, Om, hobi gitu. Iya. Kan buat saya ternyata ya kita olah dengan sedemikian rupa, dengan gaya Albibit Grab ya kita terapkan menjadi organik, Om. Cuman ya itu yang tadi saya bilang, Om, hanya ada TSP-nya aja. Jadi treatmentnya saya kocor ekoenzim sama urin kelinci, Om. Oh, jadi ini organik ya, Om ya. Jadi udah pakai ekoenzim, pakai urin kelinci. Treatmentnya urin kelinci itu aja. Cuman untuk pembuahannya pakai TSP. Enggak, TSP kita pengolahan dari media tanamnya. Oh, jadi TSP untuk media dasar ya. Nah, itu aja. Untuk treatment juga sih pakai kue kelinci, apa namanya, pakai urin kelinci sama pakai ekoenzim. Ada juga, Om, POC saya. Oke. Ada sih treatmentnya. Nah, ini tantangan berikutnya setelah ini panen, Om. Saya tunggu nih ke depannya nih. Boleh nggak nanya-nanya sama ini? Boleh.
Juara berapa tadi? Harapan 4. Harapan 4. Harapan 4. Kayaknya saya nggak bisa ceritain apa-apa tentang ini. Om aja yang ceritain ini apa nih? Ini kita sistem baru, self watering system dengan penyiraman mandiri tanpa dicolok. Kita ada otomatis untuk menyiram. Ini jualan nih? Jualan. Jualan. Ini juga kita ada baterainya. Kekuatannya 3 minggu. 3 Baru minggu? kita cas lagi. Pompanya pakai apa? Pompa bekas galon itu loh. Nah, pompa bekas galon kita manfaatkan. Jadi kita menyiram 5 kali dengan durasi 1 kali siram 1 menit. 1 menit? Sehari hanya 5 menit. Makanya dia baterainya kuat sampai 3 minggu. Tinggal dicas lagi. Di bawahnya nutrisi. Ini nutrisi Amemix dari vegetatif sampai generatif. Ya, tinggal naikin ppm. Ini 5 bulan. Oh, 5 bulan baru ganti. Enggak, 5 bulan ini dari tanam. Kalau pengisiannya untuk berapa lama? Seminggu sekali kita ganti Amemixnya. Dibongkar berarti? Ya, kita ini kan tinggal diangkut aja, ganti air, ganti nutrisinya. Oh, berarti kalau kenapa nggak ada dibuang gitu? Ada saluran buat ngisi lagi biar nggak bongkar-bongkar. Kedepannya bisa ke situ, tapi ini kan cukup bongkar, Terpulang ya. Nanti ke depan bisa masuk kan tuh Om Robi. Nanti tinggal Biar nggak repot gitu. Keren ya. Iya, ada corongnya buat masuk Amemix baru tapi buang. Ini yang ini bisa kita manfaatin lagi. Iya, benar. Siram ke tanaman lain. Betul. Prosesnya berarti tetap isi airnya dari Airnya dari atas. Dari atas. Kita Ini angkat dulu, turunin. Fungsi selang, oh Ini isi air ya. Indikator airnya aja. Ada berapa ya? Berarti ini make butuh 2 minggu ya? Baterainya 3 minggu. 3 minggu. Ini siapa yang bikin? Ada di pasaran nggak ini? Ini kita bikin sendiri dari komunitas Anggur Bogor, dari KPAB. Kebetulan launching di hari ini. Oh, Kita masih nyolok sih. berapa harganya? Nah, ini sekitaran tadi anak-anak sekitaran 300. Udah termasuk pompa. 300 komplit. Ini mah enggak termasuk yang pompa sama ini kalau selang enggak. Ini nyambungnya kemana sih? Ini ke sini untuk ininya. Boleh bongkar aja. Hah? Ini enggak. Ini apa nih? Ini apanya? Coba. Konfirman. Ini colokan untuk kemana? Ini ke pompa Pak. Hah? Pompa. Untuk pompa. Untuk pompa. Pompanya Listrik. di dalam ya? Angkat aja. Ini listrik. Ini DC. Pompanya kita pakai pompa DC. Angkat Coba ya. saya belum ngerti nih. Coba deh. Mendingan beli aja Om Robi. Hah? Tuh, ini pompanya. Oh, pada situ. Nggak akan nyetrum ya kalau bisa ya. Ini itunya. Oh, Dia nyiram tuh. Dia nyiram setiap setengah jam sekali. Durasi 1 menit ya. 2 menit. 2 menit. ini yang nyedot airnya ke Nih, ada selangnya. bawah ya? Ada selang, sirkulasi aja. Ya, Jadi biar nggak repot nyiram, terusnya yang buat keluar kota juga apalagi Om ya? ya betul. Nah, saya mau nanya tadi itu di bawahnya itu ada akar ke bawah. Emang cuma segitu akar yang di yang keluar itu emang kita keluarin atau emang dia secara otomatis keluar sendiri? Secara otomatis sih kalau ini kan nanti kan sistemnya sirkulasi ya. Jadi air itu nyerap ke akar dari media tanam. Kita media tanam pakai sekam bakar dan kokopit yang udah steril. Kokopitnya itu di sini kan banyak akar juga, ada juga yang nembus. Di sini kan dia nyerap, otomatis turun, air itu sirkulasi lagi dengan jangka waktu berapa yang terserah kita mau nyetingnya seberapa lama. Oke, ya teman-teman, ini dari tadi saya pas pertama masuk ke area peserta, ini salah satu yang jadi perhatian khusus dari saya, dan karena ini konsep ya, konsep. Karena kalau kita mau ngomong tabu lampot, pasti itu adalah konsep. Ya kita nanam yang biasanya di lahan ke pot, itu pasti ada perhitungan dan analisa dan pasti fungsional juga. Nah, yang mau saya tanyain, nah ini Pak Deka, si pemiliknya. Ini
Muridnya banget. beliau. Dan ini saya mau langsung aja mau saya tanya-tanya nih, ini udah nggak sabar. Ini awal tanam, ini sudah pakai ini sistem apa namanya? Self watering. Hah? Self watering. Self Watering, automation. watering. Watering. Self watering, jadi Nah, itu mengairkan tuh. diri sendiri. Oke. Ya, Nah, ini yang mau saya tanyain, Pak. Ini airnya setiap hari setiap detik mengalir dan ini ada nutrisinya. ada nutrisinya, ya AB mix Oh, AB mix. Nah, dari fase vegetatif sama generatif sama. sama. Berapa ppm? Saya pakai antara 800 sampai 1000 ppm aja. 800 sampai 1000. Ini racikan kecil. sendiri. Iya, racikan sendiri. Iya. Racikan sendiri. Keren. Mau dikasih tahu atau enggak? Boleh. Kira-kira apa aja untuk larutannya? Bikinnya kayak gimana? Oh, dari berbagai macam unsur ya, pupuk, ya sama yang ada di dalam pasaran ini, kemudian kita mix, dan kemudian kita jadi larutan AB mix, dan A dan B. Sama lah dengan AB mix yang lain, cuman ada tambahan nutrisi yang lain kayak fosfor, kita tambahin dulu. Jadi ada beberapa hal yang kita tambahin sesuai dengan kebutuhan khas anggur. Siap. Seperti itu. Nah, ini coba ceritain deh, Bapak ceritain nih tentang pohon ini buat teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada 4 varian ya dalam satu pohon. Ini saya pakai RM, ya. Kemudian ini yang pertama ini Saint Muscat. Kemudian yang ini Sony Dolce. Terus ini Donatski, dan yang berbuah ini Joy Seedless. Joy Seedless ini lagi berbuah. Joy Seedless. Ini. Terus kemudian ini kita menggunakan sistem self watering automation. Nah, jadi ini ada Maju aja, maju. ada dalam ada reservoirnya atau cadangan air untuk nutrisi cadangan. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan air atau menyimpan nutrisi. Jadi nutrisinya 100% kepake. Benar-benar efektif. Dan ini bisa kita kendalikan dari jarak jauh dengan WiFi. Contohnya pakai aplikasi handphone ya. Om lagi jalan-jalan di New Zealand. Wah, ini kayaknya lagi panas di sana. Saya mau nambahin. Tinggal nyalain aja pakai aplikasi. Nah, aplikasinya. Nah, ini kan saya tinggal nyala nih. Ini mati nih, saya mati sana nih. Nah, ini mati hidup. Ini kemudian sinyalnya lagi melayang nih. Nah, itu Ini kemana? Oh, dalam sini. dalam sini. Oh. Atur sini. Nah, ini kalau selama ada GSM ya atau WiFi atau di rumah pakai WiFi bisa juga, nggak ada masalah. Kalau ini berhubung pakai GSM kan sinyalnya terganggu, bisa jarak jauh. Nah, ini Om, ada timernya Om. Timer. Kita contohnya kita mau nyalakan, mau ngairin 10 menit dari mulai mungkin jam 9 kita nyalain. Jam 12 kita nyalain, itu kan otomatis. Tapi di luar itu, seandainya kita pengen nyalain, kita langsung pakai aplikasi itu. Wah, keren. Berarti ada timernya ya, kapan kita mau kapan kita mau siram, kapan mau kita matiin ya. Sampai remote jarak jauh bisa. Nah, ini apa nih? Hidroton atau apa namanya? Ini atau hiasan doang? Ini hanya hiasan aja hidroton, sekaligus untuk pemberat sebenarnya. Kan ini berat nih hidroton ini. Nah, saya medianya itu hanya menggunakan pasir malang. Di Malang. Ya. Nggak ada tanah sama sekali. Ada tanah nggak ada. Tanah saya nggak pakai tanah. Jadi pakai apa aja? Hidroton sama Pasir malang, sekam bakar, sekam mentah awalnya dulu. Tapi habis itu kan sekam mentah juga dong. Diaduk atau dilapis? Saya aduk aja. Waduh. Aduk. Udah seperti itu aja. Wah, Dan saya 100% menggunakan AB mix nih dari mulai kecil sampai berbuah. Hanya satu jenis. Kita udah launching nih pupuknya. Udah. Wah, nanti Boleh. tuh buat teman-teman ya ada launching pupuk apa? Namanya AB mix Ikibadiku. Ada seperti ini modelnya. Kita Februari kemarin kita udah mulai bisa jual. Iya. Tapi belum di toko online belum ada sih. Ya karena belum boleh izin. Jadi untuk kalangan terbatas ya teman-teman ya pupuknya ya. Terbatas. Tapi teman-teman bisa pesen sama Pak Deka. Atau di White Garden nanti ada. Wah, buat Nanti kalangan saya terbatas sana. lah. Ya buat. Nah, ini usia pohon berapa? Ini usia pohon kira-kira 6 bulanan. 6 bulan. Ya, Wah. 6 bulan.
Ambulan. Ada Sony Dolce, ada Joy Seedless ya? Ya. Sama Senuskat ya? Oscar. Dan yang ini Joy Seedless, Donatski satu lagi. Oh, Donetski satu Donetski. lagi. Wah, keren. Ini salah satu tabu lampot yang dilelang apa enggak tadi nih? Enggak, langsung deal. Iya. Itu keringetan banget. Panas ini. Panas. Soalnya sama harganya. Jual ke siapa nih? Istri wali kota. Wali kota ya? Iya. Istrinya wali kota. Iya, iya. Jenis apa nih Om? Ini varian Dixon usia 2 tahun. Dixon usia 2 tahun. Iya. Wah, tadi kita review ini juga ya. Kapan panennya ini? Panen sekitar 1,5 bulan lagi. Soalnya bulan baru. setengah lagi. Iya. Ini 40 HSP. 40 ASP. Berapa klaster? 20, tapi yang sempurna sekitar 18. 18 klaster yang sempurna. Ini konsep tabu lampotnya, ceritain. Iya, kalau yang pertama kan sebelah situ konsepnya halte bus ya. Itu RL01 alias produk saya Rudi Lodok 01, yang ini 02-nya. Kalau yang 01 itu bangkunya satu sebelah kanan doang, kalau yang 02-nya ini kiri kanan. Oke. Dan ini luas panjang berapa? Panjang 160, lebar 80, tinggi 170. Tinggi 170. Iya, sama roda 10 cm 180. Ada penyiraman nih. Ada penyiramannya ya? Iya, di situ ada penyiram otomatis, tinggal colok. Terang ya. Iya. Dijual berapa ini lakunya kalau yang kayak begini-ginian? Yang tahu Mas. Hah? Oh, nggak perlu, nggak ada yang tahu. Hah? Ini penjualannya lewat marketing soalnya. Oke. Jadi ini tinggal teman-teman menilai sendiri aja. Jadi nggak dijual nih? Nah, udah salon. Kalau ada yang mau beli, Boleh, Yang mau boleh, digini? boleh inden. Hah? Boleh inden. Kebetulan saya masih ada 3 bahan lagi. Kalau seandainya ada yang pesan, udah mulai belum? Ini kan di marketing ini. Udah sold dong. Udah sold lah. Oh, nggak boleh. iya. Boleh ngilang nggak? Kalau yang ini sold out. Tapi kalau yang di rumah masih ada bahan. Nah, itu berapa tuh? Kisaran Lampotnya tuh 10 sampai 15 juta. Kalau Plus pohon. yang pesen, kalau pesen. plus pohonnya. Iya, plus pohon udah berbuah minimal 20 dompol. Minimal ya. Minimal 20 dompol dengan klaster yang sempurna itu di pasaran 15 sampai 20 juta. 20 juta. Ya, buat teman-teman untuk yang pengen nggak mau ribet, terusnya pengen langsung bisa nikmati, nah kayak gini nih. Iya. Nanti kalau mau pesen, kalau ini kayaknya harganya karena yang belinya juga bukan orang Ibu main, wali kota. harganya nggak tahu nih. Tapi kalau mau pesen ini sekitar 15 sampai 20 juta ya. Iya. Dengan 20 klaster. Minimalnya ya minimal 20. Ya, bisa lebih. Facebooknya apa Om? Rudi Londok. Ya, kalau mau pesen Facebooknya Rudi Londok, tinggal DM aja. Ya. Boleh kan? Boleh. Atau buka marketingnya aja, marketingnya aja nih kalau sini. Boleh. Ke ketua saya langsung. Kalau enggak ke grup White Garden boleh. kasih ke wanita.